Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Malinda dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Jadi, di video kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai pengertian dan ruang lingkup geometri. Jadi, geometri berasal dari kata geo yang berarti bumi dan metria yaitu ukuran adalah sebagian dari matematika yang mengambil persoalan mengenai ukuran, bentuk, dan kedudukan serta sifat ruang. Geometri adalah salah satu dari ilmu tertua dari ilmu-ilmu yang ada pada saat ini. Awal mulanya, sebuah badan pengetahuan praktikal yang mengambil berat dengan jarak, luas, dan volume. Tetapi, pada abad ketiga, geometri mengalami kemajuan, yaitu tentang bentuk aksimetik oleh Euclid, yang hasilnya berpengaruh untuk beberapa abad berikutnya. Ilmu geometri secara harfiah berarti pengukuran tentang bumi, yakni ilmu yang mempelajari hubungan di dalam ruang. Sebenarnya, ilmu geometri ini sudah dipelajari berabad-abad pada Mesir kuno, masyarakat lembah sungai Indus, dan Babilonia. Berabad-abad kuno ini diketahui memiliki keahlian dalam drainase rawa, irigasi, pengendalian banjir, dan pendirian bangunan-bangunan besar. Kebanyakan geometri Mesir kuno dan Babilonia terbatas hanya pada perhitungan panjang, segmen, garis, luas, dan volume. Pada saat ini, perkembangan ilmu geometri semakin memuncak. Hal-hal ini disebabkan karena peranan penting ilmu geometri untuk kemajuan dunia. Peranan ilmu pengetahuan identik kepada bangunan yang memiliki seni dan arsitektur ornamen-ornamen yang indah. Sedangkan ruang lingkup geometri ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, geometri dimensi 1, yang kedua, geometri dimensi 2, dan yang terakhir, geometri ruang. Yang pertama, yang kita bahas yaitu geometri dimensi 1. Di sini kita akan menentukan titik dan garis. Titik adalah suatu yang memiliki posisi namun tidak memiliki ukuran, baik itu luas maupun volume. Dalam matematika, titik ditandai dengan huruf besar atau huruf kapital, sedangkan garis ialah kumpulan dari titik-titik yang berderet sampai pada jarak yang tak terhingga. Dan untuk membentuk suatu garis diperlukan minimal 2 titik yang dapat ditarik garis lurus dari satu ke titik yang lainnya. Garis tidak memiliki luas maupun volume, namun ia dapat dihitung panjangnya. Dalam bahasa matematika, sebuah garis dilambangkan dengan huruf kecil. Di bawah ini adalah gambar dari titik dan garis. Jadi, untuk lambang dari titik tersebut adalah A, yaitu A kapital atau A besar. Sedangkan untuk garis dilambangkan dengan H kecil. Selanjutnya, yang kedua, ada geometri dimensi 2. Di sini kita akan membahas geometri dimensi 2 secara umum. Seperti yang kita ketahui bahwa dimensi 2 berbentuk bidang datar, sehingga pada dimensi 2 tentunya akan kita bahas hal-hal terkait dengan bentuk bangun datar yang terdapat pada dimensi 2. Berbeda dengan dimensi 1, bangun datar pada dimensi 2 memiliki ukuran berupa panjang luas, keliling, bangun datar yang biasanya dibahas pada lingkup dimensi 2 antara lain segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Di sini yang pertama adalah segitiga. Segitiga dapat dibentuk dengan menghubungkan 3 titik pada bidang yang sama dengan syarat bidang tersebut tidak sejajar. Jenis-jenis segitiga antara lain ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Di atas merupakan tabel dari segitiga tersebut.
Dalam menghitung luas segitiga dapat digunakan rumus, yaitu luas sama dengan 1/2 A dikali T, dengan keterangan L sama dengan luas segitiga, A adalah alas segitiga, dan T adalah tinggi segitiga. Selanjutnya yang kedua ada persegi. Jadi persegi itu merupakan sebuah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar, dengan rumus luasnya yaitu L sama dengan sisi kuadrat, dan rumus untuk mencari kelilingnya yaitu keliling sama dengan 4S, dengan keterangan S adalah panjang sisi. Selanjutnya yang ketiga ada persegi panjang. Jadi persegi panjang ini merupakan sebuah bangun datar dengan 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Gambar persegi panjang dapat kita lihat di atas. Untuk mencari luas dari persegi panjang ini, yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar, dengan rumus kelilingnya yaitu keliling sama dengan 2 panjang ditambah lebar, dengan keterangan P sama dengan panjang dan L sama dengan lebar. Selanjutnya yang ketiga ada jajar genjang. Jadi jajar genjang ini merupakan sebuah bangun datar dengan 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Untuk mencari luas dari jajar genjang yaitu luas sama dengan A dikali T, sedangkan untuk mencari kelilingnya yaitu keliling sama dengan 2A ditambah T, dengan keterangan A merupakan alas, B merupakan panjang sisi miring, dan T adalah tinggi. Selanjutnya ada trapesium. Jadi trapesium ini merupakan sebuah bangun datar dengan 2 pasang sisi yang berhadapan. Gambar dari trapesium dapat kita lihat di atas. Selanjutnya rumus luas trapesium yaitu luas sama dengan 1/2 A ditambah B dikali T, dan rumus untuk mencari kelilingnya yaitu keliling sama dengan A ditambah B ditambah 2C, dengan keterangan A dan B itu adalah panjang sisi yang sejajar. Selanjutnya T adalah tinggi dan C adalah panjang sisi miring. Selanjutnya ada layang-layang. Layang-layang merupakan sebuah bangun datar dengan 2 panjang sisi yang sama panjang dan memiliki 2 buah diagonal bidang yang sama tidak panjang. Untuk mencari luas dari layang-layang yaitu luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dan diagonal 2, dan rumus untuk mencari kelilingnya yaitu keliling sama dengan 2A ditambah B, dengan keterangan A dan B merupakan panjang sisi miring, sedangkan D1 dan D2 merupakan diagonal 1 dan diagonal 2. Selanjutnya ada belah ketupat. Belah ketupat merupakan sebuah bangun datar dengan 2 panjang sisi yang sama panjang dan memiliki 2 buah diagonal bidang yang tidak sama panjang. Untuk mencari rumus dari belah ketupat yaitu L sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2, dan untuk mencari keliling dari belah ketupat yaitu keliling sama dengan 4 dikali sisi, dengan keterangan A sama dengan panjang sisi, D1 dan D2 merupakan diagonal 1 dan diagonal 2. Selanjutnya ada lingkaran. Lingkaran merupakan sebuah bangun datar yang mana terbentuk dari kumpulan titik yang berjarak sama dengan titik pusatnya. Untuk mencari rumus luas dari lingkaran yaitu lingkaran sama dengan V dikali R kuadrat, dengan keterangan V sama dengan 3,14 atau sebanding dengan 22/7, sedangkan R adalah jari-jari dan D adalah diameter.
Selanjutnya ada geometri ruang. Bangun ruang merupakan suatu bangun yang mempunyai 3 dimensi. Yang pertama ada panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ruang ini dibedakan menjadi 2 bangun. Yang pertama ada bangun ruang sisi datar, di mana semua sisinya datar. Contohnya yaitu kubus, balok, dan limas. Yang kedua adalah bangun ruang sisi lengkung, di mana ada sisinya yang melengkung. Contohnya tabung, kerucut, dan bola. Bangun ruang sisi datar yang pertama ada kubus. Luas dari permukaan kubus yaitu 6 dikali sisi kuadrat sama dengan 6 sisi kuadrat. Sedangkan untuk volume dari kubus yaitu S dikali S dikali S sama dengan S kubik. Selanjutnya yang kedua ada balok. Luas dari permukaan balok yaitu 2 PL ditambah PT ditambah LT. Sedangkan volume dari balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya yang ketiga ada limas. Luas dari permukaan limas yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi-sisi tegak. Sedangkan volume dari limas yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Selanjutnya ada bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama ada tabung. Luas dari permukaan tabung yaitu 2 VR R ditambah T. Selanjutnya luas selimut dari tabung yaitu 2 VRT dan volume tabung yaitu VR kuadrat dikali T. Selanjutnya yang kedua ada kerucut. Luas permukaan kerucut yaitu VR atau R ditambah T. Sedangkan luas selimut kerucut yaitu VR dikali T dan volume dari kerucut yaitu 1/3 VR kuadrat dikali T. Selanjutnya yang ketiga ada bola. Luas dari permukaan bola yaitu 4 VR kuadrat, sedangkan volume dari bola yaitu 4/3 VR kubik. Selanjutnya, peranan geometri dalam beberapa bidang. Ilmu geometri adalah sebagian dari matematika yang mengambil persoalan mengenai ukuran, bentuk, dan kedudukan serta sifat ruang. Dilihat dari perannya, ilmu geometri sangat dibutuhkan di kalangan kita, terutama dalam konstruksi bangunan, arsitektur, serta seni bangunan. Dalam ilmu Islam, geometri sangat berguna dalam pembuatan seni bangunan, terutama untuk bangunan masjid, kaligrafi, serta arsitektur-arsitektur lainnya. Sejak masa kealifahan, penerapan ilmu geometri dalam kehidupan sudah mulai berkembang. Untuk itu, dengan adanya pengembangan-pengembangan terhadap ilmu geometri, tentunya dapat meningkatkan potensi kemajuan penerapan ilmu geometri dalam kehidupan, baik itu dalam kehidupan maupun dalam kehidupan Islam. Pada era modern ini, aplikasi dari ilmu geometri sudah semakin jauh meningkat dibanding dengan masa yang lalu. Pengembangannya terlihat dari banyak sisi. Misalnya, banyak sebagai teknologi yang mengembangkan ilmu geometri untuk kemakmuran, memenuhi serta mempermudah kehidupan manusia. Selanjutnya, manfaat mempelajari geometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menentukan arah. Yang kedua, dapat menentukan jarak. Yang ketiga, dapat menentukan waktu. Yang keempat, dapat menentukan laju kendaraan. Yang kelima, dapat menentukan tekanan. Yang keenam, dapat menentukan besaran. Yang ketujuh, dapat menentukan arah laju kendaraan pesawat. Yang kedelapan, dapat membuat jarak. Yang kesembilan,
dapat mempermudah menentukan arah, dan yang terakhir dapat mempermudah arah laju kendaraan. Baiklah, itu tadi penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.